Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rizky Fitriana. Saya mahasiswa PGSD dari Universitas Terbuka dengan NIM 857736651. Kali ini saya akan membuat praktikum IPA tentang respirasi makhluk hidup. Apakah makhluk hidup itu menghirup oksigen? Apakah makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Apakah makhluk hidup itu melakukan respirasi? Nah, kita akan praktik sekarang. Mohon simak videonya. Nah, di sini alat dan bahan yang saya gunakan adalah ada tumbuhan, ada plastisin, ada pewarna, ada kapas, ada sedotan, ada jangkrik, ada buku, ada ballpoint, ada penggaris, ada sendok, ada ini air kapur, dan ada 3 buah botol. Langkah yang pertama, kita masukkan kapas ini ke dalam botol minyak. Kita masukkan. Yang kedua, ini ditata biar rapi. Dan ini yang ketiga. Nah, kalau kapasnya sudah masuk botol, kita campurkan atau kita masukkan air kapur ini ke dalam masing-masing botol. Kita takar pakai sendok, 1 sendok aja. Kalau sudah, kita masukkan tanaman ini atau tumbuhan ini ke dalam botol A. Kita masukkan. Nah, terus yang kedua, kita masukkan jangkrik ini ke dalam botol B. Kita masukkan jangkrik ini ke dalam botol B. Terus yang ketiga, kita nggak isi apa-apa di botol C ini, berarti botol C ini kosongan ya, nggak diberi apa-apa. Lalu kita tutup pakai sedotan yang sudah dilapisin oleh plastisin ini. Kita tutup per botol. Usahakan jangan ada ruang sedikit pun. Nah, setelah kita amati beberapa menit, mari kita ukur. Botol A yang berisi tumbuhan, pewarna makanannya turun 5 cm. Botol B yang berisi jangkrik, pewarna makanannya turun 5 cm. Sedangkan botol C yang tidak ada isinya apa-apa, pewarna makanannya tidak turun ke bawah. Jadi kesimpulannya, makhluk hidup itu benar melakukan respirasi.
atau makhluk hidup menghirup udara, atau yaitu makhluk hidup itu memerlukan oksigen. Sekian video praktikum IPA dari saya. Terima kasih sudah mau menontonnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Trisna Adisti. Saya adalah seorang mahasiswa PGSD Universitas Terbuka dengan NIM 857739198. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum respirasi yang menghasilkan karbon dioksida pada makhluk hidup. Ikuti terus video saya. Terima kasih. Oke, untuk bahan yang pertama yaitu air endapan kapur sirih. 3 botol yang sudah bertuliskan A, B, C, 6 sedotan limun yang sudah dipotong, plastisin secukupnya, gelas ukur, sendok sayur, buku praktikum IPA, buku dan pulpen untuk mencatat. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama yaitu air endapan kapur sirih ini kita masukkan ke dalam gelas ukur dengan diberikan kertas serap supaya apa? Supaya endapan kapur sirihnya tidak masuk ke dalam gelas ukur ini. Oke teman-teman, langkah yang kedua yaitu air yang sudah kita masukkan ke dalam gelas takar ini kita masukkan ke dalam botol kecil-kecil ini. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 50 ml saja. Seperti ini, kita masukkan ke dalam 3 botol yang sudah kita siapkan. Kita masuk ke langkah ketiga yaitu kita pasang plastisin dan sedotan limun seperti ini, lalu pasang ke botolnya. Jangan sampai ada ruang udara yang masuk ya teman-teman, usahakan ini benar-benar tertutup rapat. Dan kita lakukan ini pada ketiga botol yang sudah kita siapkan. Seperti ini. Oke teman-teman, ini untuk botolnya sudah siap. Saya jelaskan sedikit. Seperti ini. Nah, untuk yang botol A, untuk sedotan pertama, ini kita gunakan untuk menghisap udara. Untuk yang B, kenapa ini yang sedotan pertama lebih panjang dan terkena air, yaitu kita gunakan untuk menghembuskan udara. Untuk yang C, pemasangannya sama seperti B ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, waktunya praktikum. Seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, izin menjelaskan sedikit dari hasil praktikum kita hari ini. Kenapa botol A, B, C ini airnya berbeda? Kenapa botol A terlihat sedikit keruh, yang B sangat keruh dan C sangat jernih? Untuk yang A, karena kita menghisap udara melalui sedotan yang kecil ini, sehingga kita menyisakan karbon dioksida di ruang-ruang ini dan menghasilkan air yang sedikit keruh. Untuk yang B, kenapa sangat keruh? Karena terjadi reaksi kimia antara karbon dioksida dengan air kapur atau CaOH2 atau air kapur dengan larutan kalsium hidroksida yang bersifat basa, sehingga air menjadi keruh karena kita menghembuskan udara karbon dioksida yang terkena langsung oleh air kapur di dalamnya. Untuk yang C, kenapa sangat jernih? Karena tidak terjadi proses respirasi sedikit pun di dalamnya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian praktikum kita hari ini. Semoga kalian semua paham dengan materi yang saya berikan, dan semoga kalian suka dengan video yang saya tampilkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.